yang bagi kita di sini terasa mengasihkan. Sebab cuman permainan, cuman game yang bisa kita lakukan kapan saja kalau kita mau. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, atau komputer. Sambil menikmati cemilan dan minuman yang lezat. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Mengapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi dengan tempat bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga, kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa kalau Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka sudah dilimpahi dengan cinta, bukan angkara, amarah, dan kebencian terhadap sesama, supaya anak-anak tak tersakiti lagi, supaya ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap, supaya ada yang mendekap mereka ketika kedinginan, supaya ada yang menceritakan kisah-kisah dan dongeng-dongeng yang indah, supaya ada yang memastikan mulut-mulut mungil itu tak akan pernah kehausan dan kelaparan. Aku mendapatkan perahu itu beberapa mil dari sini. Aku beruntung, Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapat bantuan perahu baru, memberikan perahu lamanya itu untukku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri Laut Dangkal, membawa perahu itu hingga ke tempat ini. Dengan perahu itulah aku maksudku, aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Christine, Ali, Harun, Butet, dan Melin akan pergi. Jauh sekali. Mungkin sekarang kalian diam-diam bertanya, mengapa sekarang aku sendirian? Di mana teman-temanku itu? Sabarlah, pelan-pelan kalian pasti akan mengenal mereka. Mereka ada, hanya terkadang seolah-olah tak ada. Atau mungkin dianggap tak ada. Aku malah prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Aku sudah mencari kalian di rumah-rumah kalian yang baru. Di kampung Maya itu, mengunjungi alamat kalian satu-satu, meninggalkan pesan. Tapi tak satu pun dari kalian yang menjawab pesanku itu. Tapi tak mengapa, mungkin aku memang bukan teman yang asik. Aku butuh buku, introvert, tak pernah update soal-soal kekinian yang biasa menjadi keseharian kalian di kampung Maya. Itulah mengapa aku menyisir ke daerah pantai ini hingga aku menemukan ide sederhana ini.
membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar ke laut lepas menuju Gaza. Dan saat perahu itu aku tampilkan di sosial media, undang lari siapa saja yang mau berlayar denganku. Kalian menertawaiku dan menganggapku sakit. Makanya jangan kebanyakan baca novel, bisanya kerayaan dulu. Kasiannya hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya masih nenek moyangku seorang pelaut. Woi, perahu buat mancing aja jebol, apalagi dipakai berlayar. Urusan Gaza tidak ada yang lebih pantas ngurusnya, jangan ngadi-ngadi. Ada pelawak. Sayang, nggak lucu. Ya, begitulah kalian menanggapi ajakanku. Aku habis saja merasa memang sudah tawakas dengan ideku ini. Sudah larut malam. Mana teman-temanku itu? Made, Joshua, Christine, Ali, Harun, Butet, Melin, kemana saja kalian? Anya, tenang saja, Oi. Kami akan menemanimu. Bangunlah. Ayo bangunlah. Bagaimana kalau kita mengumpulkan dana, barang, pakaian, atau apa saja selama 1 bulan, lalu kita mau berlayar. Aku akan buat walaupun cinta untuk anak-anak di Gaza. Aku ini akan kita sebarluaskan di seluruh media sosial. Dari sana kita bisa dapat empati yang besar dan mengumpulkan sejumlah uang untuk membantu Gaza. Bagaimana denganmu, Butet? Oke, aku setuju dengan idemu. Kalau kalian, Ali, Harun, bagaimana? Kalau kami menyarankan agar kita membiasakan diri makan secukupnya dan tidak berfoya-foya sebagai rasa hormat dan maaf kita kepada anak-anak yang kelaparan di Gaza. Kalau kau, Christine, bagaimana? Kalau aku menyarankan agar kita menuliskan surat mengadu pada Tuhan dan mengirimkannya ke Yerusalem ke tembok ratapan. Wow, baiklah. Sedangkan aku dan Made akan melayarkan semua harapan itu di perahu ini. Lihat, perahu ini telah kami kemas seluruhnya. Surat-surat, saja, pengal doa, air suci dari pura, kuil, dan gereja. Barang-barang dari masa kecil yang masih tersimpan, apa saja kami mengumpulkannya hari demi hari. Dari siapa saja yang ingin melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta. Aku akan taruhkan perahu ini ke lautan. Semoga samudra dan cakrawala yang luas akan menyimpannya sebagai bisikan kita kepada anak-anak di Gaza. Tuhan pasti akan menjaganya, mengirimkan gelombang yang akan mengubahnya jadi doa dan bergema di laut Mediterania. Kami tahu, apapun yang kami lakukan ini hanyalah setetes air di tengah penderitaan saudara-saudara kita di sana.
bagian yang rapuh sudah ditambah dengan rem dan sen. Kau tak usah khawatir, sahabatmu ini masih dekatan seperti dulu. Joshua, Christine, kenapa kalian diam saja di situ? Ayo, aku tunjukkan apa yang sudah kukerjakan. Kalian berdua pasti senang. Lihat, surat-surat untuk Tuhan dan komik sekarang kalian juga sudah bawa. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku. Aku tak membawa KTP-mu. Aku pikir kita tak membutuhkannya lagi. Kita akan dari tengah lautan. Dan matahari timur yang terang, langit bersih, dan bintang-bintang cemerlang di hamparan gelap malam. Butet! Kali aku dengarku. Masa dengarku menyanyi. Pokoknya, tugasmu dalam perjalanan ini adalah menyanyi. Tiap kali kau lihat kami jadi bosan atau rindu dengan kampung halaman, kau harus menyanyi. Melin, ada apa dengan kau? What? Kau jadi ikut dengan kita? Kenapa, Melin? Kalau aku tak ikut, siapa yang akan mengatur kebutuhan kita sehari-hari? Siapa yang akan mewakili kita kalau tiba-tiba ada orang asing menghampiri perahu kita dan menanyakan ini itu? Hanya kau yang menguasai bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Rusia. Ayolah, Melin. Apa? Kau akan ikut orang tua Australia? Melin! 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 Kemana teman-temanku itu? Ternyata cuma mimpi. Melin adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang setelah terjadi sebuah kerusuhan. Made mati kata leukemia. Dia tak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan. Pak Noman yang memberi perahu ini untukku. Butet juga sudah tidak ada. Dia menjadi korban saat terjadi perkelahian antara dua kelompok pemuda di kota kami. Ali, Harun, duanya kenal dalam Olimpiade Matematika untuk siswa sekolah dasar. 1 tahun setelah mereka kembali ke negerinya, aku sempat lihat keduanya tertembak di dada saat sedang menghadap serdadu dengan ketapelnya. Joshua, Christine, mereka ikut terkubur dalam runtuhan gedung yang hancur oleh ledakan bom. Itulah mereka, sahabatku yang telah menghilang. Orang-orang yang tak akan pernah kalian kenal atau kalian anggap tak ada. Satu orang anak yang mati sudah terlalu banyak, terlalu besar, dan terlalu berat ditanggungkan. Dan kini, di Gaza, setiap jam, mungkin setiap menit, selalu ada anak-anak yang mati. Karena lapar, karena peluru, karena mortir, karena amarah, karena selalu ada yang dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Mengapa amarah dan kebencian tak pernah berakhir?
ini kudapatkan dari sahabat-sahabatku tadi. Dengan menyimpannya, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka. Aku ingin sekali ada untuk saudara-saudaraku di Gaza. Maka setiap hari, pulang sekolah atau libur seperti ini, aku selalu mendatangi perahu ini, mengumpulkan apa saja yang kuanggap bisa menyenangkan anak-anak di Gaza. Aku membayangkan mereka akan tersenyum dan memelukku saat menerimanya. Mungkin kalian pun akan menganggapku tak waras. Tapi apa yang bisa kulakukan? Dan lepas rindu dan rasa cintaku pada mereka. Pada anak-anak di Gaza. Ayahku hanya seorang nelayan. Apa yang bisa kuberikan untuk mereka? Hari ini aku menulis surat terakhirku untuk mereka. Dan setelah itu, perahu ini akan kularungkan ke lautan. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza, agar bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza, dan ubahlah menjadi roti yang tak akan pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut mungil yang kelaparan di bumimu yang kini penuh angkara. Apa? Kalian menanyakan aku siapa? Namaku Nusantara.